legenda Gunung Tangkuban Perahu Jawa Barat. Di utara kota Bandung, menjulang sebuah gunung yang bentuknya unik, seperti sebuah perahu raksasa yang terbalik dan membatu karena kutukan waktu. Masyarakat mengenalnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Dalam bahasa Sunda, namanya berarti perahu yang tertelungkup. Konon, dahulu kala ada dua makhluk kayangan dijatuhi hukuman berat. Mereka adalah sepasang dewa dan dewi yang melakukan pelanggaran besar di alam atas. Sebagai cara menebus kesalahan, mereka dihukum turun ke bumi. Namun hukuman mereka bukan sekedar pengasingan, melainkan perubahan wujud menjadi hewan. Sang dewa menjelma menjadi seekor anjing bernama Tumang dan sang dewi menjelma menjadi babi hutan bernama Wayung Hyang. Dalam sunyi hutan purba, keduanya menjalani masa hukuman. Mereka tidak lagi bermahkota cahaya, melainkan hidup sebagai hewan hutan liar yang harus bertahan dari kerasnya kehidupan rimba. Namun takdir belum selesai mempermainkan nasib mereka, karena di suatu hari yang terik, matahari seakan memendarkan sinarnya dengan sangat kuat, membuat banyak hewan hutan bersembunyi untuk menghindari panas yang menyerang. Dewi Wayung Hyang dalam wujud babi hutan juga terserang hawa panas dan merasa kehausan. Ia mencari air ke segala penjuru hutan, namun tidak menemukan kubangan air di tanah manapun di hutan itu. Hingga akhirnya ia menemukan genangan air yang terjebak atas sebuah daun keladi. Tanpa mengetahui asalnya, ia meminum air itu. Namun air tersebut bukanlah air biasa, melainkan air seni Raja Sungging Perbangkara, seorang raja sakti yang sedang berburu di hutan itu. Tak lama setelah itu, sebuah keajaiban terjadi. Wayung Hyang mengandung. Dari rahim seekor babi hutan, lahirlah seorang bayi manusia perempuan. Sebuah kelahiran yang melampaui hukum alam. Bayi itu kemudian ditemukan oleh Raja Sungging Perbangkara yang sedang berburu di hutan. Bayi mungil itu dibawa pulang ke istana dan diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang kecantikannya tak tertandingi. Wajahnya indah seperti rembulan purnama. Matanya menyimpan keteduhan sekaligus misteri yang dalam. Banyak raja, pangeran, hingga bangsawan saling berebut untuk meminangnya. Konflik datang silih berganti dalam perebutan cinta sang putri. Banyak darah yang mengalir atas nama cinta yang belum tentu suci ini. Merasa dirinya menjadi sumber malapetaka, Dayang Sumbi memutuskan untuk meninggalkan istana. Ia memohon izin kepada Sang Prabu Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri ke hutan. Sang raja dengan berat hati akhirnya melepas kepergian sang putri tercinta. Di dalam hutan, Dayang Sumbi hidup di sebuah rumah kayu di atas sebuah pohon besar. Ia ditemani Tumang, seorang dewa berwujud seekor anjing. Tumang setia menemani sejak hari pertama Dayang Sumbi datang ke hutan. Hari-harinya di pengasingan hutan diisi dengan menenun. Benang demi benang dirajut dalam kesunyian. Hingga suatu hari, alat tenunnya terjatuh. Karena enggan beranjak, ia bersumpah dalam dirinya sendiri bahwa siapapun yang mengambilkan peralatan tenun itu akan ia nikahi jika seorang laki-laki dan akan dijadikan saudara jika seorang wanita. Tidak lama kemudian, Tumang menghampirinya dengan membawakan peralatan tersebut. Janji telah terucap dan takdir telah mendengar. Dayang Sumbi menepati ikrar janjinya. Ia pun menikahi Tumang. Dari pernikahan yang tak biasa itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Sang Kuryang.
Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang tangkas dan gemar berburu. Dan setiap kali Sang Kuryang berburu, Tumang selalu menemaninya. Namun Sang Kuryang tak pernah tahu bahwa Tumang sang anjing adalah ayah kandungnya, jelmaan seorang dewa yang sedang menjalani hukuman. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin menyantap hati Kijang. Sang Kuryang pun pergi berburu bersama Tumang. Namun hari itu hutan terasa aneh. Tak ada seekor kijang pun terlihat. Hingga Sang Kuryang melihat seekor babi hutan yang melintas. Tumang mengenali sosok babi tersebut bukan babi biasa. Babi hutan itu adalah Dewi Wayung Hyang dalam wujud babi hutan. Sang Kuryang memerintahkan Tumang mengejar babi tersebut. Tetapi Tumang hanya diam dan menolak mengejar. Sang Kuryang murka hingga tega membunuh Tumang. Hati Tumang dibawa pulang untuk dimasak sang ibu. Dan kebenaran pun terungkap saat Dayang Sumbi menyadari Tumang tak kembali. Pengakuan dari Sang Kuryang membuat dunianya seakan runtuh. Dalam luapan emosi, ia memukul kepala anaknya hingga berdarah dan meninggalkan bekas luka luar dan batin di tubuh serta jiwa Sang Kuryang. Dari bekas luka itulah, kelak akan menjadi tanda takdir penentu segalanya. Luka itu tak hanya melukai kulit kepala, tapi juga melukai hubungan ibu dan anak. Sang Kuryang pergi mengembara, membawa dendam dan kebingungan karena sang ibu sangat marah hanya karena seekor anjing peliharaan tua. Tahun-tahun berlalu. Dayang Sumbi bertapa memohon ampun atas perlakuan anaknya. Para dewa mengampuni dan memberinya kecantikan abadi. Tubuh dan wajah Dayang Sumbi tak akan pernah menua selamanya. Tahun-tahun berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda gagah dan sakti. Dalam pengembaraannya, ia tanpa sadar kembali ke tanah kelahirannya. Di hutan, ia bertemu seorang perempuan cantik yang memikat hatinya. Wanita itu adalah Dayang Sumbi. Sang Kuryang jatuh cinta pada Dayang Sumbi ibunya sendiri. Dayang Sumbi tak menyadari bahwa pemuda itu adalah anaknya Sang Kuryang. Juga membalas cinta tersebut. Dan mereka pun berencana untuk segera menikah. Suatu hari menjelang hari pernikahan, Sang Kuryang berniat berburu. Dayang Sumbi pun membantunya memakai sebuah ikat kepala. Saat itu, Dayang Sumbi melihat bekas luka pukulan yang dulu ia buat sendiri. Ia langsung mengenali jika pria yang akan dinikahinya adalah anaknya Sang Kuryang. Dayang Sumbi menceritakan siapa dirinya kepada Sang Kuryang. Ia pun menolak untuk dinikahi anaknya sendiri. Namun, Sang Kuryang dibutakan oleh hawa nafsu. Ia tidak percaya dan tetap berniat memperistri Dayang Sumbi. Untuk menggagalkan pernikahan, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang berat. Ia meminta Sang Kuryang membendung sungai Citarum dan membangun sebuah perahu raksasa dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang menyanggupi dan dengan kesaktiannya, ia memanggil ribuan makhluk halus untuk membantunya. Mereka bekerja dalam gelap, memindahkan batu-batu, membentuk bendungan, dan membangun sebuah perahu berukuran raksasa. Dayang Sumbi panik melihat perahu hampir selesai dibangun. Kemudian, ia mengibarkan sebuah kain putih di ufuk timur. Hal ini memaksa ayam jantan berkokok lebih awal. Para makhluk gaib mengira fajar telah tiba. Mereka segera berlarian, ketakutan, meninggalkan proses pembangunan perahu. Pembuatan perahu akhirnya gagal diselesaikan. Sang Kuryang menyadari ia telah ditipu. Amarahnya memuncak. Dan dengan satu tendangan, perahu raksasa itu terbalik dan membatu.
Perahu raksasa itu seketika menjelma menjadi sebuah gunung yang kelak disebut Gunung Tangkuban Perahu. Dayang Sumbi melarikan diri hingga menghilang di Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang pun ikut menghilang, lenyap ke dimensi lain. Gunung Tangkuban Perahu berdiri bukan hanya sebagai bentang alam biasa, tetapi sebagai pengingat bahwa takdir dan cinta dapat membentuk bumi, serta di tanah Pasundan, sejarah dan misteri tidak akan pernah benar-benar berpisah. Misteri ular siluman penunggu Rawa Jombor, Klaten. Rawa Jombor adalah hamparan air luas yang terletak di tengah desa Kerakitan. Sebuah cekungan alam yang menyimpan sejuta cerita dan rahasia.